dibedah ya. Ini dibedah juga oleh kelompok yang tadi, 5 kelompok tadi ya. 5 kelompok tadi dibedah, nanti akan saya jelaskan pekan depan bagaimana mekanismenya. Jadi satu kelompok itu sebenarnya harus membaca dua-duanya, tapi yang mungkin mereka presentasikan cukup salah satunya. Di week 11 dan week 12 ini sama dengan week 8 dan week 9. Jadi week 11-nya materi. Kebetulan saya pernah dapat training mengenai manajemen risiko dari suatu lembaga sertifikasi. Jadi dan di week 12 itu teman-teman diskusi lagi kelompok. Di week 13 ini ada materi ya, materi transparansi, disclosure, and control of SOE. Ini mengenai beberapa aspek dari good corporate governance pada BUMN, yaitu pada aspek transparansi, pada aspek pengungkapan, dan pada aspek kontrol. Nah, di week 14 ini mudah-mudahan nanti kita coba cari nih ya, saya belum berani janji, kita coba cari direktur di BUMN yang bisa menjadi narasumber, atau kalau direkturnya nggak bisa, kita harapkan ada VP lah, vice presidennya yang bisa memberikan sharing pengalaman mereka dalam menangani BUMN. Apa saja challenge-nya, hal-hal yang sifatnya tricky. Karena BUMN ini beda dengan perusahaan swasta. Kita itu banyak mata yang melihat. Jadi dari pemerintah, dari masyarakat, dari auditor gitu. Dan juga banyak mata yang meminta sesuatu di luar kewajaran. Nah, ini jadi ada balance di sini. Bagaimana para direksi itu menjalankan BUMN, meniti jalan yang sifatnya kecil agar tidak jatuh. Oke, sampai di sini. Rasa sekarang kita bisa mulai untuk kelas ya. Sekarang ini semester ganjil atau semester genap sih? Genap, Pak. Genap, berarti ganjil, ya? Pak. Ganjil, Pak, maaf. Ganjil. Semester depan masih ada untuk PKL. PKL-nya kapan? Bulan apa? Februari, Pak. PKL Januari, berapa bulan? Februari, Pak. 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu penulisan KTTA ya? Iya, Pak. Ada tulis tugas akhir. Untuk penempatan, sekarang kan belum ketahuan ya, penempatan di mana? Belum, Pak. Iya, prosesnya itu agak panjang juga sih teman-teman. Nanti setelah lulus itu, kalau saya dulu cepat ya, tapi kalau yang sekarang ini, beberapa adik kelas itu di kantor, agak panjang, penempatan sementara, terus nunggu jabatan, pengangkatan, nah setelah itu ada penempatan. Jadi topik kita pagi ini membahas mengenai kegagalan perusahaan. Jadi perusahaan itu sama seperti makhluk hidup ya, sama seperti hewan, tumbuhan, manusia, ataupun juga peradaban. Jadi ada saat dia itu lahir, tumbuh, mencapai kejayaan, menurun, dan akhirnya bubar. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut adalah hal yang wajar ya. Nah, jadi
kalaupun perusahaan tersebut memiliki sifat seperti makhluk hidup yang akan bubar, akan selesai, tetapi dalam akuntansi kita mengenal konsep going concern. Going concern itu asumsinya adalah perusahaan akan terus menjalankan usahanya indefinitely, ya, diasumsikan seperti itu. Kenapa asumsi itu diperlukan? Karena dengan adanya asumsi going concern, dalam laporan keuangan kita bisa mengalokasikan biaya, kita bisa mengalokasikan revenues, dan ini terkait dengan prinsip yang berikutnya dalam accounting, yaitu matching cost against revenues. Revenue yang sudah disetahunkan, beban yang sudah dialokasikan sesuai dengan tahun berjalan, baru bisa dibandingkan untuk menentukan seberapa profitable perusahaan yang kita amati ini. Ada 3 subtopics terkait dengan corporate failures. Yang pertama, kita ingin menilai leading indicators of sickness. Jadi, tanda-tanda apa saja yang merupakan simptom dari suatu perusahaan yang sedang sakit. Bedakan antara simptom dengan root problem, ya. Jadi kalau yang pertama ini symptoms-nya, topik yang kedua adalah root problems-nya, causes of corporate failure and their examples. Dan yang ketiga, apa effort kita untuk memperpanjang umur perusahaan, bukan memastikan bahwa perusahaan ini eksis selamanya. Tidak, ini memperpanjang. Sama seperti negara peradaban itu pasti akan musnah. Itu juga dengan negara kita. Tugas kita itu bukan memastikan Indonesia ini tetap ada sampai kiamat, bukan. Tugas kita memastikan bahwa selama kita hidup, Indonesia itu ada, dan memastikan juga bahwa anak-anak kita merasakan manfaat dari keberadaan negara ini. Sama dengan perusahaan, kita memastikan bahwa perusahaan ini ketika kita bekerja di sana, organisasi tempat kita berkarya ini tetap eksis. Nah, itu fungsi topik yang ketiga yang akan kita pelajari. Kita masuk ke yang pertama, latar belakangnya terlebih dahulu, ya. Ini tiga roda paling atas, yang kecil-kecil itu, insufficient marketing, mismanagement, inability to compete. Ini bisa saja symptoms, bisa juga suatu root problems. Nah, kita nggak tahu nih, kadang-kadang sesuatu itu terlihat sebagai root problems, padahal itu symptoms. Sesuatu itu terlihat sebagai symptoms, padahal itu adalah root problems. Misalkan seperti ini. Nah, jadi suatu perusahaan itu penjualannya turun. Nah, ini simptomnya. Penjualannya turun, setelah dicoba cari, ternyata di sini dibandingkan dengan perusahaan lain, budget yang kita alokasikan untuk marketing itu kecil sekali. Sehingga kita mengatakan bahwa one of the problems is insufficient marketing effort. Ini coba dicari lagi, kenapa bisa terjadi insufficient marketing? Oh, ternyata ada mismanagement. Itu tidak ada kesepakatan antara direktur keuangan dengan direktur pemasaran. Karena ada kesalahpahaman. Salahnya bisa saja di antara direktur itu, salah satunya atau bisa kedua-duanya. Nah, akibat dari insufficient marketing itu, perusahaan kita mengalami kesulitan untuk berkompetisi. Untuk berkompetisi dengan perusahaan lain. Sebenarnya perlu dicek lagi nih, inability to compete itu, barang itu tidak laku di pasar itu apakah karena kita kurang gencar memasarkan, ataukah memang quality dari barang kita tersebut kurang bagus. Jadi dari proses manufacturing-nya sudah kurang memadai. Nah, kita juga sering melihat ada beberapa perusahaan besar itu kolaps, ya.
Walaupun adagium yang berlaku yang sering kita dengar adalah some companies, some corporation are too big to fall. Jarang sekali raksasa itu jatuh. Tapi ketika raksasa itu jatuh, dampaknya akan luar biasa bagi perekonomian, bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi kita bayangkan kalau suatu perusahaan jasa misalkan cukur ya, tukang cukur itu kan bangkrut, ya efeknya mungkin nggak terlalu terasa, hanya pegawai cat saja gitu kan. Tapi ketika perusahaan manufaktur itu linknya ke masyarakat lebih besar. Ada supplier, ada buyer, ada employer, ada employee di situ. Dampaknya lebih besar dibandingkan dengan perusahaan jasa. Lebih besar lagi apabila perusahaan yang bergerak di sektor financial system. Contohnya, perbankan ataupun perusahaan asuransi. Makanya pemerintah di berbagai negara itu lebih sering membantu atau membailout ya perusahaan yang jatuh di sektor finansial. Ketika suatu bank kolaps, efeknya apa? Yang pertama masyarakat. Masyarakat itu yang menabung di sana, mereka akan kesulitan menarik tabungannya. Kedua, bank-bank ini kan pasti punya debitur ya. Nah, debitur ini kan kalau banknya kolaps, ini mereka tanda kutip ya, kalau debitur yang baik, mereka akan kesulitan untuk membayar dan mendapatkan kembali kolateral yang sudah mereka serahkan kepada bank. Dulu ketika zamannya BPPN, banyak bank-bank yang ditutup dan asetnya diserahkan kepada pemerintah, dikelola melalui BPPN. Nah, di situ debitur yang punya goodwill, mereka akan kesulitan, kasihan sekali mereka. Sebenarnya mereka masih mampu membayar dan mengharapkan adanya penyelesaian secara baik-baik. Tapi kalau debitur yang nakal, mereka cenderung senang tuh. Cenderung senang kalau banknya kolaps. Karena ya mereka ada kemungkinan hanya selesai dengan kolateral yang umumnya tidak memadai dibandingkan dengan jumlah utang yang mereka peroleh. Dari berbagai permasalahan tersebut, muncullah kebutuhan bagi para akademisi, para praktisi, dan juga pemerintah untuk mengetahui bagaimana caranya memprediksi perusahaan yang akan gagal. Karena dengan kemampuan ini kita bisa melihat mencegah apabila salah satu atau beberapa indikator kegagalan sudah muncul dalam suatu perusahaan. Apa yang dimaksud dengan corporate failures? Ini adalah perusahaan yang berhenti beroperasi karena ketidakmampuannya mendapatkan keuntungan atau mendapatkan revenue yang melebihi biaya-biaya yang sudah mereka keluarkan. Jadi definisi ini adalah definisi dari sisi finance ya, karena ujung-ujungnya apapun dilihat dari faktor keuangan. Ketika dia gagal beroperasi, efeknya adalah kegagalan mendapatkan revenue. Efek berikutnya, dia tidak mampu membayar beban-beban yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Apa saja simptom dari perusahaan yang akan mengalami kegagalan? Di sini bisa kita kategorikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah low profitability. Yang kedua, over leverage. Yang ketiga,
illiquidity. Ya. Kita coba lihat satu demi satu. Low profitability ini kita menggunakan profitability ratios ya untuk mengukur atau mendapatkan informasi mengenai kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan. Ada di sini cuma diambil 3, tapi teman-teman bisa menggunakan rasio-rasio yang lain, kan itu banyak tuh. Profitability ratio tidak hanya 3 ini, teman-teman bisa menggunakan memilih yang lain. Di sini ada profit margin, bisa dilihat dengan menggunakan gross profit margin yang membandingkan antara gross profit dengan sales, ataupun net profit margin yang membandingkan antara net income dengan sales. Return on capital expenditures, return on assets, return on investment. Seperti itu. Ketika perusahaan mengalami low profitability, itu caranya bagaimana? Kita bandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Kelompok yang kedua yaitu over leverage. Di sini ada beberapa rasio yang bisa kita gunakan ya. Ada gearing ratio, ada liquidity ratio, ada solvency ratio. Teman-teman masih paham apa beda antara liquidity ratio dengan solvency ratio? Ada yang mau volunteer? Oke, jadi kalau liquidity ratio itu fokus pada jangka pendek, karena dia membandingkan antara current asset dibandingkan dengan current liability. Sedangkan solvency ratio membandingkan antara total aset ya dibandingkan dengan total liability. Atau ada juga yang membandingkan antara non current asset dibandingkan dengan liability. Nah, di sini ketika perusahaan boleh jadi perusahaan tersebut asetnya itu melebihi jumlah kewajibannya. Akan tetapi karena asetnya tersebut merupakan aset tetap yang tidak dapat dikonversi dalam jangka waktu pendek menjadi cash, dia akan mengalami kesulitan likuiditas. Namun yang sering terjadi adalah perusahaan tersebut tidak hanya mengalami liquidity ratio, dia juga mengalami solvency ratio. Contoh saya gunakan perusahaan yang familiar ya, yang saya tangani yaitu di airline, misalkan di Garuda. Liquidity ratio-nya dia itu kesulitan, begitu juga dengan solvency ratio-nya. Karena aset airline itu sekarang kecil sekali. Properti mereka nggak punya, mereka hire, sewa tempat, sewa gedung. Pesawat pun mereka tidak punya. Dalam artian mungkin hanya beberapa persen saja dari jumlah armada yang mereka miliki. Sebagian besar pesawat itu mereka sewa atau leasing. Sehingga baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, perusahaan akan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya. Ketika ditanya berapa sih jumlah utang suatu perusahaan itu mampu menanganinya, ada beberapa rasio yang bisa kita gunakan. Yang paling sering adalah debt to equity ratio atau DER ya. Kita membandingkan antara utang dibandingkan dengan equity kita. Tetapi sebenarnya ada rasio yang lebih real, yaitu membandingkan antara utang dengan EBITDA kita. Jadi, debt to EBITDA ratio, debt juga sih singkatannya. Kenapa ini lebih real? Karena kita membandingkan antara utang dengan kemampuan kita menghasilkan laba. Ini lebih real. Karena utang itu dibayar bukan dari ekuitas, tapi utang itu dicicil dari
EBITDA kita, dari kemampuan kita menghasilkan laba usaha. Ini tadi yang low liquidity juga sebenarnya sudah kita bahas ya. Jadi 3 indikator ini, 3 symptoms ini menunjukkan adanya tanda-tanda perusahaan akan mengalami kegagalan. Nah, kalau 3 indikator ini sudah muncul, itu kejadian kegagalan, permasalahan yang berat, itu tidak akan lama lagi terjadi. Jadi dalam 1, 2, atau 3 tahun lagi, perusahaan bisa dipastikan akan mengalami kegagalan kalau tidak ada significant corrective action yang dilakukan oleh manajemen. Termasuk diantaranya adalah corrective action ini bukan hanya tergantung dari manajemen, tapi juga tergantung dari kesediaan para kreditor melakukan restrukturisasi utang. Ada berbagai cara untuk merestrukturisasi utang ya. Yang paling diharapkan oleh debitur adalah haircut, utangnya dipotong. Dari 100 miliar ditulis menjadi cuma 30 miliar. Jadi ada diskon 70%. Nah, Garuda ini supaya survive itu utangnya harus dipotong. Jadi kreditornya itu harus berkorban 70% dari utang mereka di diskon. Jadi cuma 30% di pembukuan Garuda. Kalau tidak seperti itu, maka Garuda akan terus mengalami permasalahan dalam jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek dia bisa survive ya. Tapi kalau tidak ada haircut yang signifikan, dalam jangka panjang tidak mungkin, tidak akan sustain. Ya. Ini adalah indikator untuk kegagalan dalam jangka pendek. Tapi juga ada satu faktor lagi yang simptomnya ini jangka panjang efeknya, yaitu inovasi. Jadi kalau perusahaan yang saat ini profitability-nya bagus, leverage-nya juga wajar, tidak over leverage, liquidity-nya lancar, setiap ada tagihan jatuh tempo dia bayar. Tapi ada satu aspek yang akan membuat perusahaan ini dalam jangka panjang going concern dilakukan, yaitu aspek inovasi. Jadi kalau 3 aspek ini sifatnya jangka pendek, tapi aspek inovasi itu jangka panjang. Mungkin teman-teman kalau di sini yang hobi ngoprek komputer ya, itu kan ada 2 merek prosesor utama saat ini yang bersaing, yaitu Intel dan satu lagi apa? AMD. AMD ya. Tuh. Ini persaingan antara keduanya itu laten tuh. Jadi memang kompetisi itu membuat industri kita itu maju. Jadi yang diuntungkan dari kompetisi adalah kita sebagai konsumen. Dulu ketika pertama kali AMD itu lebih pegawai Intel itu, pendiri Intel itu awalnya adalah pegawai di AMD. Kalau nggak terbalik saya ya, seingat saya seperti itu. If I'm not mistaken. Dia keluar dari AMD, establish new company Intel. Belajar dari itu, dia maju. Cara yang diambil oleh Intel adalah dia mendekati perusahaan-perusahaan komputer. Jadi ada kerjasama strategis. Jadi ketika perusahaan komputer jual itu sudah inbuilt menggunakan Intel. Di awal-awal seperti itu sehingga Intel bisa berkembang pesat. AMD dia memang kelemahannya adalah dari sisi marketing. Tetapi dari sisi inovasi, AMD itu tetap menjalankan riset dan development yang memadai. Jadi kalau teman-teman lihat, ada infrastruktur di Intel itu yang sebenarnya lebih rendah speknya dibandingkan dengan AMD. Saya lupa namanya ukurannya itu. Prosesor itu kan semakin kecil basisnya itu semakin bagus. Nah, AMD itu fokus pada riset. Sehingga walaupun dia dalam jangka pendek itu kalah oleh Intel, tapi karena risetnya dia tetap jalan, dia tetap survive. Nah, bahkan sekarang itu mulai
mulai terbalik tuh. AMD sekarang lebih maju dibandingkan dengan Intel. Intel tetap melakukan inovasi, sehingga akhirnya mereka tuh selalu seperti itu posisinya, bergantian antara Intel dan AMD dari segi keunggulan produk. Dengan demikian, kalau kita melihat suatu perusahaan, ketika tidak ada inovasi yang mereka lakukan, dalam jangka panjang bisa dikatakan kita yakin bahwa dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan tutup karena tidak mampu mengembangkan diri, tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan demand dari customer-nya. Teman-teman, ini karena sudah 7.45, silakan isi presensi dulu ya. Saya buka kelasnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ini ilustrasi saja ya. Ilustrasi saja antara profit margin dan low profitability. Jika sales, innovation, dan marketingnya itu rendah, maka dia akan mengalami low profitability. Di sini ada beberapa contoh indikator yang merupakan simptom bahwa perusahaan itu sedang bermasalah.
Kalau ini tidak segera diantisipasi, ini akan snowballing. Semakin lama semakin besar. Nah, ini ada contoh ya, ada beberapa, kita coba lihat satu demi satu. Yang pertama, continuous reduction in turnover. Ada yang tahu turnover apa di sini? Turnover apa yang kalau itu turun berarti perusahaan bermasalah? Volunteer, diskusi. Jadi saya kebetulan lagi batuk terus nih. Capek juga kalau ngomongnya terus-menerus. Ganti ya teman-teman. Nike? Iya, Pak. Ya, turnover apa di sini yang turun? Berarti ada keburukan. Inventory turnover ya, Pak. Inventory turnover itu menggambarkan apa sebenarnya? Perputaran inventory, Pak, persediaan. Ya, itu translation-nya. Penjelasannya gimana? Inventory turnover adalah perputaran persediaan, yaitu translation-nya. Penjelasannya bagaimana menurut kamu? Iya, Pak. Jadi pengukuran berapa kali persediaan itu terjual dalam setahun gitu, Pak. Jadi menunjukkan seberapa efisiensi dan seberapa efektif persediaan. Kalau perusahaan yang menerapkan sistem GIT bagaimana? Jadi ini persediaan apa nih? Persediaan bahan baku atau persediaan finished goods yang kita bicarakan? Persediaan ini banyak nih. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan finished goods, ada work in progress. Work in progress bukan persediaan sebenarnya. Kalau yang Nike ukur tadi, persediaan apa? Bahan baku atau persediaan barang jadi? Inventory turnover itu. Persediaan barang baku ya, Pak? Yakin? Teman-teman ada pendapat yang lain nggak? Ini yang dimaksud di sini inventory turnover-nya adalah finished goods atau raw material. Izin Pak, kalau menurut Iqbal lebih ke barang jadi Pak. Karena kan kalau inventory itu tinggal udah persediaan yang untuk dijual kepada masyarakat atau konsumen Pak. Ya, jadi memang yang dimaksud dengan inventory turnover di sini adalah, jadi kalau rasio inventory turnover itu yang dihitung selalu barang jadi. Kenapa? Karena semakin cepat perputaran berarti menunjukkan sales yang tinggi. Karena kaitannya dengan sales, pasti yang dimaksud di sini adalah barang jadi. Jadi kalau kita melihat perusahaan itu cadangannya atau persediaannya menumpuk, nah itu ada suatu masalah di sini. Ini saya ada kasus menarik juga nih. Jadi ini bukan persediaan barang jadi ya, ini persediaan bahan baku. Jadi salah satu BUMN kita sebut saja deh PTDI ya. PTDI ini dulu mendapatkan fasilitas impor dengan biaya masuk ditangguhkan. Artinya apa? Biaya masuk ini nggak dibayar, dibayar nanti ketika barangnya jadi dan dijual. Itu. Barangnya jadi dan dijual. Nah, masalahnya adalah ternyata produk itu adalah yang akan dijual nanti itu gagal gitu loh penelitiannya, sehingga bahan baku yang ada ini sebelumnya belum dipakai sebenarnya, masih baru ya, barang baru tapi stok lama gitu, belum pernah dipakai. Nah, ini menumpuk di gudangnya PTDI. Perjanjiannya dengan bea cukai, barang tersebut sebenarnya bukannya dibebaskan tapi ditangguhkan.
ketika laku itu ditagihkan. Nah, permasalahannya bagaimana apabila bahan baku tersebut ini saya sedang share screen ya. Share screen PowerPoint, Pak. PowerPoint, Ya, Pak. bagaimana bila bahan baku tersebut tidak digunakan? Jadi mereka ingin menghapuskan, mereka datang ke kita konsultasi. Mereka ingin menggunakan, jadi gudangnya itu ingin dibersihkan lah, agar bisa menampung barang-barang yang baru. Mereka ingin menghapuskan. Mereka datang ke kita konsultasi, yang nggak bisa, Pak. Kalau mau dihapuskan, otomatis barang yang dulu dia masuk yang tangguhkan, itu harus dibayar. Dan biaya untuk bayar biaya masuk itu, nilainya lebih besar dibandingkan dengan barang-barang yang tadi. Karena barang yang tadi ketika dijual, itu sudah scrap secara kilo gitu loh, dengan besi per kiloan. Nah, akhirnya mereka bingung juga nih. Akhirnya nggak, sampai sekarang saya belum dengar kabarnya lagi, tapi saya yakin sih itu barangnya masih ada di gudang mereka dan mungkin tidak akan dibayarkan oleh mereka gitu, tidak akan dihapuskan. Karena kalau mereka menghapus barang tersebut, mereka harus bayar biaya masuk dan jumlahnya itu triliunan gitu. Jadi ini masalahnya akan menunda. Jadi kalau seandainya teman-teman jadi direksi di situ dengan jangka waktu misalkan 4 tahun jadi direktur, apakah saya mau menghapus barang tersebut? Padahal saya tahu itu adalah dosa warisan dari direktur sebelumnya. Jadi ya akan, ini kelemahannya ya, kita akan membiarkan barang tersebut di situ sampai dengan masa jabatan kita selesai, dan akan biarlah ini diselesaikan oleh direksi yang berikutnya gitu. Next, contoh yang berikutnya adalah piling up of inventory. Ini sudah kita bahas. Ini sebenarnya satu rangkaian ya. Ketika ada reduction in inventory to offer, as a result there will be a pile of inventory ya in our warehouse. Next, continuous reduction of net profit to sales ratio. Ini menunjukkan adanya inefisiensi. Setelah itu short-term borrowing. Ini apa maksudnya? Saya kurang paham nih. Intinya, jadi ketika perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, dia akan meminjam dari pihak manapun untuk mendapatkan dana dalam waktu singkat. Nah, ini ada konsekuensinya, yaitu tingkat bunga yang tinggi. Continuous cash losses leading to erosion of tangible net worth. Ini mereka itu akan terus demikian, tidak punya dana, pinjam, bayar bunga tinggi, tidak ada lagi, pinjam lagi. Kalau sebelumnya ada istilah gali lubang tutup lubang, jadi pinjam uang untuk bayar utang itu masih mending, masih lumayan lah. Sekarang yang terjadi adalah pinjam uang untuk bayar bunga. Jadi lubangnya makin banyak. Kalau sebelumnya gali lubang tutup lubang, lubangnya tetap satu kan. Tapi sekarang ini adalah pada perusahaan yang sudah parah itu, mereka pinjam uang bayar bunga. Jadi lubangnya makin banyak dan bunganya akan semakin besar. Default in payment of interest and repayment of loan installment, jadi gagal bayar cicilan dan juga gagal bayar bunga. Ini akhirnya kita juga mengalami sundry debitor bermasalah dan juga kreditor yang bermasalah. Kita akan mendekati banker ya, for temporary overdraft at frequent intervals ya. Jadi di bank itu kalau kita punya rekening giro itu memungkinkan kita memiliki saldo negatif ya. Jadi kita punya saldo negatif itu dimungkinkan, overdraft istilahnya. Tapi bunganya tinggi sekali. Dengan istilah overnight rate itu tinggi sekali. Nah, kalau kita sudah kesulitan, kita akan sering menggunakan facilitation dari bank. Yang berikutnya adalah high turnover of personnel, especially at senior level.
ketika kapal besar itu akan karam, yang lompat pertama adalah pegawai-pegawai yang memiliki skill. Jadi pegawai-pegawai kita yang memiliki skill bagus, mereka akan lompat pertama. Kenapa? Karena mereka yang melihat, mereka mengetahui terlebih dahulu, mereka tahu kondisi perusahaan membaik, dan mereka juga dengan skill mereka mudah mendapatkan kapal baru untuk tinggal. Gitu. Mereka dengan mudah pindah ke kapal yang baru. Tapi pegawai-pegawai lama yang produktivitasnya sudah menurun, ya mereka akan stay di perusahaan kita. Sehingga yang tersisa adalah pegawai-pegawai dengan low quality. Nah, apa yang terjadi? Apakah perusahaannya oleng? Pegawai yang ada adalah pegawai yang low quality, yang tidak atau yang kurang produktif. Dan ini akan memperburuk kondisi perusahaan. We juga change in accounting procedure to view to window dressing ya. Sekarang sebenarnya alternatif ini semakin susah ya. Dengan kita beralih ke IFRS, International Financial Reporting Standard, yang sifatnya itu rule based, principle based I mean. Kalau sebelumnya bersifat rule based. Nah, kalau rule based itu kita bisa pindah ke metode yang lain, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan cara technicalities-nya, jurnalnya betul segala macam, kita bisa pindah dengan lebih mudah, relatively easier in rule based accounting principles. Tapi dengan penerapan IFRS itu sifatnya adalah principle based. Maksudnya apa? Ketika perusahaan ingin pindah dari suatu prosedur akuntansi ke prosedur akuntansi yang lain, itu akan ditanya apa reason di balik perpindahan tersebut. Jadi ini akan semakin susah nih dengan penerapan akuntansi yang sekarang. Yang berikutnya adalah delay in finalization of account. Jadi ada beberapa akun-akun itu yang seharusnya ditutup, tapi oleh perusahaan dibiarkan terbuka. Kenapa? Karena kalau mereka tutup, itu akan ada impact, ada cost yang harus mereka akui. Kalau dibiarkan terbuka, ya kerugiannya masih ada di akun tersebut, belum diakui dalam laporan keuangan resminya yang tadi yang akan diketahui oleh pihak luar. Next, kita beralih ke subtopik berikutnya, yaitu penyebabnya. Kalau tadi kan symptoms itu sesuatu yang tampak di permukaan, sedangkan causes of corporate failures ini adalah root problemnya. Masalah yang menjadi penyebab munculnya simptom tersebut. Sebenarnya ada 5 hal, ada 8 faktor ya, ada 8 faktor yang menjadi akar masalah dari symptoms yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah technological cause. Jadi karena perubahan teknologi. Nah, ini perubahan teknologi ini ada sesuatu yang sifatnya sudah macam kartu merah atau hukuman mati untuk suatu perusahaan. Jadi karena ada teknologi baru yang lebih murah, lebih efisien, otomatis produk yang kita hasilkan itu tidak akan laku lagi di pasaran. Ya, contohnya mungkin teman-teman nggak tahu mungkin mesin ketik ya. Dulu kita menggunakan mesin ketik, saya masih ngalamin itu di SMA ya. Di SMA itu saya menggunakan mesin ketik untuk membuat karya tulis. Dengan adanya komputer, mesin ketik itu ya otomatis lah punah gitu. Walaupun ada electric typewriter ya, mesin ketik listrik. Tapi istilahnya sudah tidak mungkin lagi lah di inovasi apapun juga, mesin ketik itu tidak akan laku dijual di pasaran.
orang sekarang beralih ke komputer gitu. Tidak mungkin ada inovasi dilakukan. Jadi ada yang sifatnya hukuman mati. Tapi juga ada perubahan teknologi yang masih mungkin kita akali, dalam artian kita masih bisa memberikan sentuhan teknologi sehingga produk kita masih bisa diterima di pasar. Contoh lagi perubahan teknologi yang sifatnya memang tidak bisa dihindari ya. Kamera, sekarang kan kamera digital, dulu pakai kamera apa istilahnya itu ya, yang masih menggunakan slide gitu, jadi ribet sekali kalau kita ingin mencetaknya. Nah, perubahan-perubahan teknologi ini yang sebenarnya bisa membunuh, bisa juga kita menyesuaikan. Sekarang kalau contohnya lagi ya, dengan program pemerintah untuk beralih ke energi baru terbarukan, istilahnya adalah EBT, Sustainable Resources ya, Sustainable Energy. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi batu bara, mereka masa depannya akan suram tuh. Nah, mungkin diperlukan, masih bisa diinovasikan ya, untuk menjualnya kepada masyarakat. Saat ini andalan dari perusahaan batu bara adalah dari segi biaya. Biayanya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan energi baru terbarukan ya. Bayangkan untuk membangun kincir angin itu susah sekali, mahal biayanya. Membangun solar farm itu juga mahal. Membangun energi listrik panas bumi juga mahal. Walaupun mahalnya itu adalah mahal di awal, initial outlay-nya tinggi, tetapi biaya berikutnya sangat rendah. Dengan demikian ada barrier di sini bagi suatu perusahaan untuk beralih ya dari energi yang fossil fuel menjadi EBT, energi baru terbarukan. Berikutnya adalah permasalahan dengan modal kerja. Di sini perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Oleh karena itu, ketika pemerintah ya dalam pandemi ini, ketika memberi bantuan kepada beberapa BUMN, itu di state bahwa pinjaman yang diberikan oleh pemerintah hanya bisa digunakan untuk membiayai modal kerja. Tidak boleh digunakan untuk hal yang lain, misalkan untuk membayar pesangon karyawan, untuk membayar utang, tapi hanya untuk membayar modal kerja. Ini penting. Kenapa? Begitu perusahaan kehabisan dana untuk modal kerja, dia tidak bisa beroperasi. Tidak ada lagi revenue, sehingga tidak ada lagi harapan untuk membayar atau mencicil hutangnya. Sehingga kita fokus untuk menyiapkan melalui pemberian hutang modal kerja. Economic distress ya, ini sifatnya lebih makro. Jadi yang mengalami bukan hanya perusahaan itu, tapi secara umum semua perusahaan mengalami tekanan-tekanan tersebut. Nah, economic distress ini banyak beberapa faktor ya. Tapi biasanya dalam situasi terburuk pun ada sektor-sektor tertentu yang mendapatkan windfall. Contohnya dalam masa pandemi ini kan yang mendapatkan hampir semua sektor itu tertekan, tapi ada sektor-sektor yang mengalami windfall yang mendapatkan keuntungan. Mereka bahkan bukan hanya survive, mereka thrive. Beda survive ya hanya untuk bertahan, sedangkan thrive itu mereka bisa berkembang. Contohnya kalau yang mendapatkan tekanan kan sektor pariwisata, sektor transportasi. Tapi yang thriving ketika masa pandemi adalah contohnya sektor telekomunikasi, mereka penjual data, e-commerce, dan yang paling kelihatan adalah sektor kesehatan. Jadi perusahaan-perusahaan vitamin, perusahaan vaksin, mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Namun itu sifatnya apa ya, seasonal gitu ya. Dulu saya ada cerita sedikit ya. Dulu ketika penyakit pneumonia
itu merebak di jamaah haji di Arab Saudi, vaksin pertama itu menggunakan sel-sel dari babi ya, dari babi. Tapi kan karena darurat diperbolehkan. Dan perusahaan vaksinnya itu untung besar. Untung besar. Mereka, ini contoh dari perusahaan yang merupakan inovasi ya. Mereka untung besar, mereka tetap memproduksi vaksin tersebut ya, yang bahan bakunya menggunakan enzim babi. Nah, karena mereka kurang berinovasi, ada perusahaan yang lain yang melihat bahwa target pasarnya, ini perusahaannya ada di Inggris atau Jerman, saya lupa, di Eropa. Kalau nggak salah kolaborasi dua negara itu. Mereka kurang berinovasi. Nah, ada perusahaan lain di negara yang sama, di negara itu melihat bahwa konsumennya adalah Muslim. Muslim itu sebenarnya menghindari babi, tapi mereka kalau darurat pasti menggunakannya. Nah, ada perusahaan lain yang berinovasi, mereka melakukan penelitian. Awalnya pakai monyet, terus setelah itu mengganti sapi. Ternyata bisa mengganti sapi. Nah, ketika perusahaan ini menjual produknya yang menggunakan bahan baku sapi tersebut, otomatis perusahaan pertama dia mati gulung tikar. Nah, itulah pentingnya inovasi. Dia dalam jangka pendek tidak begitu terlihat, tapi dalam jangka panjang akan istilahnya memberikan dampak yang signifikan. Nah, kalau menggunakan vaksin sapi, ya ini nggak bisa dijual di India. Jadi ada perusahaan lain yang mencari sumber-sumber yang lain yang sehingga produknya tersebut bisa dijual di India gitu loh. Jadi konsumen dengan adanya inovasi ini kita diuntungkan. Kita bisa memilih ya yang pertama yang paling murah, yang paling sesuai dengan keyakinan kita, dan tentu saja yang paling efektif gitu. Seperti itu. Faktor yang keempat, mismanagement. Mismanagement ini ya sebenarnya ya berlaku di semua perusahaan, berlaku tidak hanya di BUMN tapi juga di perusahaan swasta. Itu permasalahannya adalah ketika perusahaan tersebut perusahaan publik itu mengganti manajemen itu tidak semudah di perusahaan swasta. Di perusahaan swasta, ketika pemilik bilang ganti, ya sudah ganti. Sedangkan kalau di perusahaan publik, di pemerintah, itu ada aturan-aturan yang terjadi di sana. Walaupun sekarang kita sudah memberikan ya dalam manajemen itu bisa diganti dengan lebih mudah gitu. Cuma ada efek negatifnya juga ketika manajemen itu diganti demikian mudah, itu menjadi demotivasi bagi manajemen untuk melakukan terobosan-terobosan. Jangan dikira bahwa ketika masuk menjadi direksi suatu BUMN itu pasti menguntungkan ya. Ini ada satu, ini real story juga, yang BUMN yang kebetulan saya tangani, saya pegang datanya. Jadi perusahaan ini sudah demikian parahnya mengalami financial distress, illiquidity, sehingga untuk membayar listrik pun dia tidak mampu. Kebetulan direksinya baru, jadi ada 2 direktur ditempatkan di situ, baru ditempatkan. Direktur ini nggak digaji akhirnya, atau gajinya menjadi utang perusahaan. Nah, akhirnya karena tidak mampu membayar listrik itu, tagihan PLN, akhirnya 2 direktur ini patungan, mereka membayar ke PLN sebesar 55 juta. Sehingga listrik bisa mengalir lagi ke perusahaan. Artinya di sini bahwa mismanagement itu real. Dan kalau di swasta itu kan kita bisa nolak ya kalau ditempatkan di perusahaan seperti itu. Tapi kalau di BUMN, kita nggak bisa nolak tuh. Para direktur itu nggak bisa nolak ditempatkan di BUMN yang seperti itu. Karena begitu mereka menolak, kedepannya mereka tidak akan dipilih lagi untuk ditempatkan di BUMN yang lebih bagus. Namun demikian ada orang-orang yang merasakan tantangan untuk ditaruh di perusahaan-perusahaan buruk. Ini kalau teman-teman bisa search Robbie Johan ya, itu bertangan dingin ya dulu. Dia suka dipindahkan tuh oleh Menteri BUMN zaman itu dari perusahaan yang buruk, begitu perusahaan yang membaik dia pindahkan lagi ke perusahaan buruk yang lainnya.
Nasibnya kalau kita lihat nih, kayaknya apes banget nih taruh di perusahaan buruk terus. Tapi memang passionnya di situ, dia memperbaiki perusahaan yang buruk. Yang kelima di sini adalah over expansion and diversification. Contohnya Pertamina. Pertamina itu memiliki anak dan cucu itu ratusan perusahaan. Jadi di zaman dulu itu, seorang direktur di Pertamina, dia bisa menjabat komisaris di puluhan perusahaan lainnya di anak dan cucu perusahaan. Bayangkan ya, puluhan. Kalau dia dapatkan satu gajinya dari satu komisaris itu berapa puluh juta, ada 60 juta, kali ada 20, sudah berapa tuh? Itu baru dari komisaris, belum dari jabatan dia sebagai direksi di Pertamina. Nah, ini itu zaman dulu ya, di zaman Orde Baru. Sekarang perbaikan yang dilakukan oleh Pertamina adalah karena dia melihat ada ratusan perusahaan, sehingga direksi di pusat itu perhatiannya terpecah. Mereka mengawasi bisnis-bisnis yang tidak merupakan core atau bisnis utama dari perusahaan. Pertamina itu punya rumah sakit, punya perusahaan asuransi, punya dana pensiun. Nah, cara yang dilakukan saat ini adalah mereka membentuk subholding. Jadi BUMN yang jumlahnya anak dan cucu perusahaan yang jumlahnya ratusan itu diklaster ke beberapa subholding, sehingga direksi bisa memantau lebih mudah anak-anak perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencegah timbulnya konflik of interest. Jadi jangan sampai direksi ini berlomba-lomba menjadi komisaris di bawah. Mereka membuat peraturan. Jadi ketika seorang direksi menjadi komisaris di anak atau cucu perusahaan, mereka tidak boleh menerima gaji dari anak cucu perusahaan tersebut. Jadi gaji, misalkan direksi Pertamina, direktur keuangan, menjadi komisaris di dana pensiun. Nah, gaji dari dana pensiun Pertamina itu langsung masuk ke rekening Pertamina, ke induk holding. Tapi tidak diterima dan tidak diterima oleh direksi yang merangkap jabatan tersebut. Namun demikian, untuk fairness-nya, direksi tersebut juga mendapatkan gaji dari Pertamina. Jadi seseorang itu hanya mendapatkan gaji penghasilan dari satu perusahaan. Tapi karena dia bekerja menjadi komisaris di bawah, dia mendapatkan tambahan insentif yang lebih besar dibandingkan dengan direksi yang hanya menjadi direktur di induk. Kalau dia tidak menjadi komisaris yang lain, gajinya sekian. Tapi kalau dia mendapatkan komisaris penugasan lain, gajinya lebih besar. Dengan demikian, efeknya adalah menimbulkan single loyalty ya. Kita hanya loyal pada yang memberikan gaji kita. Kalau sebelumnya sumbernya banyak, dia loyalitasnya terpecah. Sekarang, karena digaji hanya dari induk holding, dia hanya loyal pada induk holding. Apapun tugas dia di bawah, itu semata-mata bertujuan untuk membesarkan induk holdingnya. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman, baik praktik ataupun teori, diinterupsi saja. Nah, ini fraud by management ya. Tadi bedakan antara mismanagement dengan fraud by management. Kalau mismanagement itu terjadi karena mereka kekurangan skill and experience. Jadi karena keputusan diambil salah karena memang dia skillnya kurang memadai. Pengalamannya kurang, sehingga business judgment-nya itu belum dapat dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan fraud by management ini adalah by intention, mereka melakukan pencurian pada kutip ya dari perusahaan. Mereka memanipulasi laporan keuangan, memanipulasi laporan-laporan akuntansi internal,
Namun bisa juga terjadi ya sudahlah mereka itu unskilled, skillnya nggak bagus, dan juga mereka melakukan fraud. Ini yang sering terjadi nih. Udah unskilled, kurang berpengalaman, dan mereka melakukan fraud. Tapi ini masih lebih mudah diusut ya, disingkap. Yang berat itu adalah fraud by management, dilakukan oleh manajemen yang mempunyai skill dan manajemen yang mempunyai pengalaman, sehingga mereka melakukan fraudnya itu lebih rapi, lebih sulit untuk diungkap. Bahkan itu baru bisa terungkap ketika orang tersebut sudah tidak ada di perusahaan dan penggantinya menemukan permasalahan-permasalahan. Yang ke-8, poorly structure board. Jadi ini sebenarnya penjelasannya untuk negara-negara yang menganut one tier system. Kalau kita menganut two tier system, yaitu ada komisaris, ada direksi. Sana tidak ada, tapi hanya menggunakan one tier system. Tapi intinya, ketika kita menempatkan orang-orang manajemen yang tidak kompeten, itu efeknya akan sangat fatal bagi perusahaan. Yang ke-8, financial distress. Yang terakhir ya, ini sebenarnya adalah efek saja dari ketujuh permasalahan semua. Ujung-ujungnya semua akan bermuara di permasalahan keuangan. Dan bisa kita lihat dengan berbagai rasio tadi ya, ada profitability ratio, ada solvency, ada liquidity, dan sebagainya. Ini adalah muaranya. Ketika ada permasalahan, ujung-ujungnya akan terjadi financial distress. Di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke subtopik yang ketiga, preventing corporate failures. Kita sudah belajar mengenai simptomnya, kita sudah tahu apa penyebab-penyebabnya, dan terakhir adalah bagaimana kita mencegah tersebut muncul di perusahaan kita. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah penunjukan non-executive directors. Jadi penunjukannya itu orang-orang yang betul operasional, mereka memahami bisnis proses dari perusahaan, mereka punya skill, mereka punya experience. Tugas mereka ini adalah memonitor executive management. Ini sebenarnya kalau dianalogikan dengan di Indonesia ini adalah kita menunjuk anggota komisaris itu adalah orang-orang yang betul-betul paham. Jadi walaupun ya sebenarnya peran komisaris itu di pengawasan, ketika perusahaan itu berhasil, yang paling besar kontribusinya berasal dari direksi. Namun dengan penunjukan orang-orang yang paham di komisaris, orang-orang yang punya experience dan punya integrity, diharapkan mereka melakukan fungsi pengawasannya secara proper dan perusahaan akan menikmati efeknya di sini. Yang kedua, audit committee. Audit committee ini merupakan organ dari Dewan Komisaris, ini kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di negara one tier system ini beda lagi.
Teman-teman ada yang tahu beda antara internal audit dengan komite audit? Ini biar nggak ngantuk nih, saya tanya-tanyain nih. Gusti Alif. Ya, Pak. Ya. Kamera kamu kenapa nggak dinyalakan? Perbedaan internal audit sama apa tadi, Pak? Mohon maaf. Kameranya kenapa nggak dinyalakan tadi? Oh, tadi saya Pak. Itu tadi. Internetnya kurang lancar. Oh, internetnya ya. Oke. Kalau udah saya udah nggak bisa ngejar lagi deh. Nah, apa beda antara komite audit dengan internal audit? Setahu saya, Pak, kalau internal audit itu berarti dari perusahaan itu sendiri, Pak, berusaha untuk mengaudit perusahaan tersebut. Kalau yang satunya saya kurang tahu, Pak. Mohon maaf. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Nah, jadi kalau internal audit, izin Pak, ya silakan, Farhan. izin berpendapat Pak, mungkin kalau menurut saya menambahkan kalau tentang kayak terkait dengan internal audit itu biasanya kalau di Kementerian Keuangan itu ada instansinya yang disebut dengan Inspektorat Jenderal Pak. Itu biasanya bakalan sering melakukan maksudnya di dalam masih satu instansi Kementerian Keuangan Pak. Sedangkan kalau misalkan untuk eksternal auditnya itu biasanya akan dilakukan oleh auditor BPK Pak. Seperti itu Pak mungkin Pak. Jadi menurut kamu komite audit juga melaksanakan audit? Kalau untuk komite auditnya itu dia itu lebih ke ininya Pak, lebih ke komite maksudnya dia itu bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Pak. Kayaknya dia lebih kayak bertanggung jawab ke Dewan Komisarisnya aja Pak. Jadi dia nggak melakukan auditnya Pak. Dia kayak tim yang dibentuk untuk pengawasan Dewan Komisaris Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya, betul seperti itu. Ini komite audit itu bukan auditor eksternal ya, beda lagi. Kalau internal audit itu adalah tangan kanannya, tangan kirinya itu ya, direktur utama. Tugasnya adalah mengawasi tangan kanan direktur. Apa tangan kanan direktur utama ya? Para direktur manajemen. Jadi dia melaksanakan audit, internal audit itu. Nah, kalau komite audit adalah sparring partnernya dari internal audit. Jadi komite audit ini mengawasi efektivitas pelaksanaan internal audit, mengawasi hasil-hasil yang direkomendasikan oleh eksternal auditor. Jadi dia bertanggung jawab kepada DEKOM, Dewan Komisaris. Dan mereka sama-sama dibayar oleh perusahaan. Cuma kalau internal audit itu adalah pegawai karir. Mereka ya memang pegawai perusahaan di situ. Tapi kalau komite audit itu ada kontraknya 3 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali maksimal. Jadi setelah 6 tahun, seorang anggota komite audit tidak boleh menjabat lagi sebagai anggota komite audit di perusahaan tersebut. Betul. Nah, di sini perannya penting. Komite audit adalah memastikan bahwa internal audit itu bergerak sesuai dengan fungsinya, dan dia juga bisa meminta ya melalui DEKOM tentunya. Dia hanya melapor ke DEKOM, meminta pelaksanaan eksternal audit itu apa saja yang perlu ditekankan oleh eksternal auditor maupun oleh internal auditor. Nah, karena itu pentingnya peran komite audit ini sehingga internal audit itu lebih terawasi, bukan hanya oleh direktur utama tapi juga oleh audit committee. Yang berikutnya, development of environmental learning and mechanism ya. Ini terkait dengan bagaimana perusahaan membangun knowledge management center. Bagaimana perusahaan berinteraksi dengan lingkungan dan mendapatkan knowledge dari interaksi tersebut.
bisa dipelajari sendiri lebih dalam ya teman-teman. Nah ini fokus on research and development tadi sudah saya sampaikan. Research and development itu mungkin mahal ya untuk jangka pendek, tapi sangat murah untuk jangka panjang karena keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh itu luar biasa. Nah ini sudah selesai materinya. Teman-teman ada pertanyaan atau diskusi? Jadi untuk pekan depan, tadi yang kelompok 5 kelompok itu, pertama, perusahaan di masa lalu yang mengalami kegagalan. Boleh pilih perusahaan yang gagal terus tutup ya, atau perusahaan yang dia gagal, hampir kolaps, tapi akhirnya bangkit kembali. Nah, dari dua contoh itu tolong diambil seperti itu ya. Pilih, nanti koordinasi dengan tua kelas atau sunnya. Jangan sama perusahaannya, dan usahakan juga industrinya jangan sama ya. Jadi tadi ada 5 kelompok kan. 5 kelompok, usahakan industrinya tidak sama, dan perusahaannya juga nggak sama. Gitu. Otomatis ya kalau industrinya beda ya, perusahaan juga beda. Seperti itu. Nanti kita presentasinya di main room. Nah, jadi saya bisa langsung mengawasi lah. Kalau di breakout room agak susah juga, saya pindah-pindah ke sana ke sini. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Umum saja. Izin bertanya, Pak. Ya, Mutia. Mengenai BUMN KRAS itu kan saya tuh udah baca berita kalau Bapak Erick Thohir itu bilang KRAS itu berpotensi bangkrut di Desember ini. Padahal kemarin tuh sempat yang tugas kita menganalisis labku-nya itu Pak di tahun ini tuh kayak sempat mengalami keuntungan juga gitu Pak. Itu berarti apa ya simptomnya atau apa yang membuat KRAS itu dianggap akan bangkrut gitu Pak. Terima kasih Pak. Ini kebetulan kelas ini atau Krakatau Steel ini mendapatkan bantuan pemerintah ya. Di tahun 2020 dialokasikan sebesar 3 triliun. Sudah cair 2,2, 800 miliarnya lagi belum cair. Nah, permasalahan dihadapi oleh industri Krakatau Steel ini ya, kelas ini, ya, ini bukan agak berat ya, memang sangat berat ya. Dia itu dari berbagai simptom yang tadi ya. Yang pertama nih, over leverage, ada dia. Terus yang kedua, ekspansi. Ekspansinya itu besar banget. Coba teman-teman lihat, ada puluhan, kalau nggak salah ada 40 anak dan cucu perusahaan Krakatau Steel. Mereka nggak fokus tuh. Mereka punya pelabuhan, mereka punya rumah sakit, mereka punya dan lain-lain lah. Sehingga perhatian dari direksi yang ada di pusat, di holdingnya itu jadi terpecah. Terus masalah lain lagi adalah mereka ada inefisiensi. Jadi pegawainya itu juga, dulu itu mereka mudah sekali mengangkat pegawai. Masalah lain lagi, mereka pernah bangun furnace ya. Furnace itu mereka bangun, baru bangunnya itu beberapa tahun yang lalu. Begitu selesai, ternyata ongkos produksi menggunakan pabrik baru itu hampir 2 kali lipat dari ongkos produksi perusahaan lain di China. Jadi bayangkan ya kalau ongkos produksinya negara lain 1 itu China,
Di sini ongkos produksinya 2. Sementara harga jual di pasar 1,8. Mungkin nggak kita produksi? Nggak mungkin kan? Kalau kita produksi biayanya 2, belum ngambil untung. Pasar 1,8. Nah, negara lain cuma 1. Nah, akhirnya ya baru jadi itu ya nggak bisa digunakan gitu loh. Terobosan yang dilakukan oleh manajemen sekarang adanya akan ada di-upgrade teknologinya. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang di-upgrade sehingga pabrik tersebut masih bisa digunakan. Yang masalah dari pabrik perusahaan baja adalah ketika suatu pabrik itu dinyalakan, itu harus nyala terus 24 jam. Kenapa? Karena begitu dia dingin, itu proses untuk menyalakannya itu butuh waktu dan butuh apa istilahnya ya, butuh biaya yang besar sekali. Nah, padahal pabriknya tersebut inefisien. Jadi ya kerugiannya dua kali gitu, multiplier-nya besar sekali. Nah, biasanya yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir itu ya kaitannya dengan dia melihat simptom-simptom itu, sehingga ada kemungkinan ya perusahaan ini default ya dalam 1 tahun, dalam 1 bulan ke depan seperti itu. Kalau pemerintah ya melihatnya kita itu kan fungsi pengawasannya secara langsung ada di Kementerian BUMN. Di Kementerian Keuangan adalah memastikan bahwa itu tidak memberikan dampak fiskal yang lebih dalam kasus keras ini. Tapi kalau memang datanya dalam laporan triwulan yang terakhir memang menguntungkan deh, masih untung. Tapi untungnya tipis. Belum besar. Nah, itu. Siapa yang nanya? Mutia ya? Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Itu yang saya tahu mengenai Jakarta State. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri ya untuk pekan ini. Sampai jumpa pekan depan. Tapi pekan depan itu nanti saya minta tolong soalnya ya di arrange ya penggantinya. Saya hari Kamis depan itu ada ujian diklat ya. Jadi kita cari hari penggantinya mungkin hari Sabtu atau hari Jumat ya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.